Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi Badriansyah Marpaung. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta webinar. Indonesia kebangsaan, bangsa dan keadaan. Marilah kita bersama satu rakyat semua Indonesia merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Santri Fahmi. Kepada Saudara, waktu dan tempat dipersilakan.
25.000 satu SKS. Hah? 25.000. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara santri Fahmi. Acara selanjutnya kita sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Webinar Moderasi Beragama yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rinaldi Hafiz. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar online yang diadakan oleh KKN. Tak lupa salat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin alamin. Yang pertama yang saya hormati Bapak Misbul Khair MAG, Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Irfan Rinaldi SHMH, staf ahli Komite 1 DPD. Yang saya hormati Bapak Al-Fauza Marfa SHMH, dosen pembimbing lapangan 181 Labuan Batu. Yang saya hormati juga Ketua Umum kelompok KKN 181, yaitu Saudara Rapi Badriansyah. Dan teman-teman yang saya hormati yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Di sini saya tidak banyak menyampaikan. Yang ingin saya sampaikan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang akan mengisi pemateri pada hari ini karena telah dapat memberikan waktunya sehingga webinar ini dapat dijalankan dengan sukses. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman panitia webinar online
dengan tema generasi milenial menjadi sebagai generasi milenial menjadi agen moderasi agama. Saya sangat berterima kasih karena dengan kerjasamanya webinar pada pagi hari ini dapat kita jalankan. Semoga sampai akhir acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir untuk mengikuti webinar pada hari ini. Saya berharap pada webinar pada hari ini kita mendapatkan ilmu mengenai moderasi beragama dan kita menjadi agen moderasi beragama. Oleh karena itu saya sangat memohon kepada bapak-bapak pemateri pada hari ini dapat menyampaikan ilmu baru kepada kami sebagai generasi milenial agar kami dapat menerus perjuangan bapak sebagai menjalankan moderasi beragama tersebut. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rinaldi Hafiz. Baiklah, masuklah kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nur Ainun. Saudari Nur Ainun merupakan mahasiswi UIN Sumatera Utara semester 6 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyapa para tamu atau para pembicara sekaligus rekan-rekan sekalian yang terima kasih juga telah berhadir di webinar online kita pada pagi hari ini. Oke, saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok KKN 181 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mewakilkan untuk berterima kasih kepada seluruh peserta webinar kali ini yang telah berhadir di webinar yang insya Allah akan bermanfaat yang bertemakan generasi milenial menjadi agen moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun setiap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana milenial dapat mensosialisasikan muatan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai? Untuk itu, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, yakni yang pemateri pertama adalah Bapak Zaid Al-Fauzamar Paung, SHMH. Beliau adalah dosen pembimbing lapangan KKNDR kelompok 181 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2021 dan juga beliau adalah dosen tetap hukum pidana pada Fakultas Syariah dan Hukum UINSUR. Beliau sempat menjalankan pendidikan S1 alumni sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga S2 alumni magister hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sedang melanjutkan studi di S3 program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sumatera Utara. Untuk Bapak yang menjadi pemateri yang insya Allah akan bermanfaat pagi hari ini, dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Ya, terima kasih. Mohon izin, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sama-sama yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Dr. Misful Khair MAG. Sama-sama kita hormati Bapak Irfan Rinaldi SHMH sebagai ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan satu lagi ada agama Konghucu. Tapi kalau kita lihat isu-isu yang beredar belakangan ini bahwa banyak juga agama-agama yang dari luar sana itu sudah mulai menyusup masuk ke Indonesia. Sempat kemarin itu terdengar bahwa ada isu agama Yahudi sempat mau masuk di Indonesia. Jadi kita nggak tahu fenomenanya apakah sudah ada agama tersebut di Indonesia ini Allahu a'lam ya. Tapi saya pernah mendengar berita, saya pernah baca berita, saya pernah mendengar dari teman-teman berdiskusi, banyak sudah agama-agama yang dari luar sana itu mulai masuk ke Indonesia. Ini harus ada kontrol dari negara. Jadi melihat hal itu sebenarnya ini terkait dengan kebijakan politik oleh negara. Masing-masing negara ini berbeda-beda kebijakan politiknya. Ada satu negara yang secara tegas mereka itu memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Ini biasanya disebut negara-negara sekuler. Jadi agama ya agama, urusan pemerintahan, urusan negara ya negara. Jadi negara tidak mencampuri urusan-urusan tentang agama. Namun ada juga negara yang tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Ini biasanya disebut dengan negara-negara teokrasi. Jadi negara itu berasaskan kepada agama. Misalnya seperti kayak negara Arab Saudi, mereka itu berasaskan negara Islam. Ada juga negara-negara lain yang berasaskan dengan ajaran agamanya. Nah, Indonesia bagaimana? Dalam konteks hal ini, Indonesia pada dasarnya, pada prinsipnya, kalau kita lihat di dalam konstitusi, di dalam peraturan perundang-undangan, bahwa negara Indonesia ini itu menempatkan urusan agama dan urusan negara itu menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Jadi di Indonesia itu memberi batasan-batasan tertentu, urusan agama menjadi urusan negara, dan negara bertanggung jawab dan menjamin pelaksanaannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28, di situ kan dinyatakan mengenai hak setiap warga negara, merdeka untuk memeluk agamanya, bebas, tidak ada paksaan. Kalau kita lihat lagi di ideologi Indonesia, Pancasila, sila pertama ketuhanan. Makna ketuhanan di sini apa? Bukan artinya di situ hanya ada satu agama, tapi meyakini adanya Tuhan. Jadi setiap agama yang diakui oleh negara itu tadi, yang meyakini agama itu diakomodir. Hal ini didasari kalau kita lihat dari historisnya, dari sejarah sebelum lahirnya negara Indonesia, bahwa negara Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan, terdapat dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya memiliki kultur dan sosial yang majemuk, suku, etnis, agama, bahkan juga ada aliran-aliran kepercayaan yang sebelum lahirnya negara ini itu sudah
hidup di tengah-tengah masyarakat, atau bisa disebut dengan living law, hukum yang hidup di masyarakat. Boleh next? Sudah? Ya. Jadi kita akan melihat mengenai konsekuensi ketika kehidupan bermasyarakat ini tidak ada sikap toleransi, sikap untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, sehingga bersikap intoleran, sikap yang anarkis. Ini sudah dibentengi oleh negara jauh hari. Kalau kita lihat lahirnya undang-undangnya itu sejak tahun 1965. Itu tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Jadi sebelum oleh founding father ini itu sudah dipikirkan mereka, Indonesia ini majemuk. Ini harus dilindungi, jangan sampai agama-agama ini ada pihak-pihak yang memecahnya. Padahal kemajemukan itulah seharusnya sebagai kekayaan bagi Indonesia. Kekayaan bagi Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Karena majemuk, maka disitulah perbedaan yang menjadi satu. Walaupun kita berbeda, tapi tetap dalam satu saudara setanah air. Kemudian mengenai kejahatan terhadap agama ini, tindak pidana agama ini juga ada regulasinya, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian juga ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, pada dasarnya mengenai tindak pidana agama ini itu diatur di dalam PNPS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun karena sudah seiring perkembangan zaman, kejahatan-kejahatan itu semakin canggih, sudah menggunakan sarana-sarana yang modern, misalnya seperti sarana IT, orang melakukan hate speech, ujaran kebencian, itu melalui sosial media atau melalui dunia maya, maka dibentuklah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang sudah semakin canggih. Jadi kejahatan-kejahatan sekarang ini itu sudah lebih cenderung kepada invisible hand. Ya, kejahatannya itu sudah tidak secara langsung, tapi menggunakan instrumen-instrumen yang lebih modern. Ya, next. Nah, lingkup delik agama, ini bercerita delik, di dalam hukum pidana, delik itu disebut juga sebagai peristiwa atau tindak pidana atau perbuatan. Jadi kalau dikatakan dengan lingkup delik agama, berarti peristiwa tindak pidana terhadap agama. Jadi menurut pakar ahli pidana Prof. Barda Nawawi, beliau secara teoritis itu membagi ada 3 mengenai lingkup delik agama ini. Yang pertama itu tindak pidana menurut agama. Tindak pidana menurut agama. Yang kedua, tindak pidana terhadap agama. Dan yang ketiga, tindak pidana yang berhubungan dengan agama. Jadi, di mana letak perbedaannya ini? Tindak pidana menurut agama, ini yang menurut agama perbuatan-perbuatan itu tercela,
yang dilarang oleh seluruh ajaran agama, maka itu termasuk tindak pidana menurut agama. Contohnya apa? Misalnya membunuh. Itu kan dilarang, seluruh ajaran agama pun melarang itu untuk melakukan pembunuhan. Mencuri, memperkosa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu tindak pidana terhadap agama. Nah, ini tindak pidana terhadap agama ini perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan ungkapan atau perasaan kebencian terhadap suatu agama. Bahkan juga termasuk menistakan atau menodai suatu agama. Sehingga ada suatu agama yang merasa agamanya itu dihina atau dilecehkan. Kemudian yang ketiga itu tindak pidana yang berhubungan dengan agama. Ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan agama. Itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itulah yang diatur oleh negara kita ini. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dijerat dengan sanksi hukum yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, kita lihat dulu. Tadi kan tindak pidana terhadap agama, itu kan lihat pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa bunyinya? Pasal 156A KUHP itu berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian yang poin B-nya dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rumusan dari pasal 156A ini cukup tegas, cukup mengikat perbuatan-perbuatan yang dianggap itu melecehkan atau menyalahgunakan agama. Misalnya kalau kita lihat seperti ajaran Lia Eden ya, itu kan sempat kontroversi. Ajaran Lia Eden ini ada satu agama yang menilai ajarannya itu adalah ajaran sesat. Ajarannya itu ajaran yang menyimpang dan menodai agama. Ada satu agama yang dinodai. Tapi kalau seandainya mereka tidak ada menodai agama, ajaran itu dari mana lahirnya, kemudian mereka meminta kepada negara agar diakui, itu sah-sah saja. Tapi yang tidak sah itu ketika ada ajaran agama itu yang menodai atau melecehkan ajaran-ajaran agama yang sudah dianggap oleh kalangan-kalangan tokoh-tokoh agama ini, itu sudah sudah sakral seperti itu. Jadi ini mengenai delik pasal 156A ini cukup jelas. Namun ketika pasal ini pun bisa menjadi pasal kalau saya lihat ini dia bisa seperti pasal kaleng dia. Pasal tong sampah kalau istilahnya. Jadi bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan ini bisa subjektif oleh penegak hukum dalam menafsirkan sifat permusuhan. Nanti harus dilihat konteksnya ya, apalagi kalau seandainya konteksnya itu dibarengi dengan politik. Ya, lanjut. Nah, inilah dia bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yang diatur oleh negara kita ini. Yang pertama itu
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama. Ini pernah terjadi kalau kalian pernah mengikuti kejadian ini di Sumatera Utara, itu pernah terjadi di Tanjung Balai yang gara-gara protes, gara-gara keberatan, dan dia komplain terhadap suara toa sehingga memicu aksi dari masyarakat dan akhirnya terjadi konflik antar umat beragama sehingga terjadi pembakaran tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Itu sudah putus di dalam putusan pengadilan, itu dikenakan hukuman terhadap saudari Meliana, ya, nama pelakunya itu, karena dia merasa keberatan dengan suara mikrofon atau toa masjid, sehingga dia datangi itu tempat ibadah, dia marah-marah di situ, berontak, buat gaduh dan lain sebagainya, sehingga dampak dari perbuatannya itu memicu. Kenapa tadi? Karena persoalan agama ini adalah persoalan hal yang sangat sensitif. Kemudian di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama. Kemudian perbuatan tersebut bermaksud agar orang tidak menganut agama apapun juga. Nah, ini pun dapat dijerat hukum juga. Ketika ada seseorang yang dia memberikan penjelasan kepada orang lain sehingga orang lain itu tidak ada beragama, ateis misalnya, tidak memiliki agama, tidak menganut agama apapun, ini pun dapat dijerat hukum pidana. Kemudian menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel tulisan, lukisan atau gambar yang kontennya itu, yang isinya itu mengandung pernyataan, perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Nah, kalau di zaman sekarang ini hal-hal menyiarkan ini sudah menggunakan IT. Kalau di masa KUHP ini kan lahirnya kan sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya. Belum ada ini sarana-sarana cyber ini, sarana IT ini. Jadi dulu buat pengumuman tempel kertas. Kalau sekarang ini menyiarkan, mempertunjukkan itu ya sudah buat video, buat konten, udah di-share ke YouTube, share ke Facebook, share ke WA, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, kalau seandainya perbuatan itu dilakukan, maka itu akan dijerat menggunakan instrumen undang-undang IT. Di undang-undang IT ada juga diatur tentang hal ini. Tapi kalau seandainya dia masih secara manual, dia membuat ada gambar lukisan yang menghina kitab suci agama tertentu, lalu dia tempelkan di jalan-jalan. Ini bisa dijerat dengan pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. Nah, ini pun dijerat. Merintangi pertemuan atau upacara keagamaan. Apakah misalnya ada kemalangan, ada yang meninggal dunia, lagi misalnya seperti itulah, lalu ada orang yang dia keberatan dengan hal itu, dia melakukan kekerasan, dia melakukan ancaman kekerasan, ini bisa dijerat karena di sini jelas sekali redaksinya, merintangi pertemuan atau upacara keagamaan, ya, seperti itu. Misalnya kita lagi ada melaksanakan katakanlah nuzul Quran atau acara-acara keagamaan lah seperti itu. Lalu ada oknum-oknum yang merintangi, yang dengan kekerasan menghalang-halangi terjadinya kegiatan tersebut, itu dapat dijerat dengan pasal 175 KUHP. Bahkan menertawakan petugas agama pun itu dapat dijerat.
mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan. Ketika ada seorang ulama atau seorang pendeta atau seorang biksu yang dia melaksanakan tugasnya, memberikan pencerahan lah gitu kepada jamaahnya, lalu ada oknum-oknum yang mengejek, menghina, menertawakan kegiatan-kegiatannya, itu bisa dijerat. Itulah peran negara ini tadi untuk menjaga kewibawaan penganut-penganut agama yang diakui di negara Indonesia ini. Kemudian menghindar benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan. Ini juga menghina benda-benda. Kan banyak itu benda-benda yang dianggap suci ya. Kemudian membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang diperbolehkan. Ini nanti bisa kalian baca, kalian pahami bunyi-bunyi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, next. Ya, pada prinsipnya pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan lainnya itu bertujuan untuk melindungi agama itu sendiri. Disinilah tanggung jawab dari negara, sehingga mereka membuat kebijakan itu menyusun regulasi untuk menjunjung tinggi agama ini. Ya, termasuk juga untuk melindungi penganut agama dari perbuatan-perbuatan orang yang merendahkan, menghina, dan menistakan ajaran agama serta simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, kitab suci, dan sebagainya. Oleh karena itu juga negara meminta kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat agar dibentuklah ini, misalnya seperti kayak FKUB, ya kan, Forum Komunikasi Umat Beragama, supaya inilah yang menciptakan sebagai wadah apa keluhan-keluhan masyarakat antar umat beragama ini ataupun di dalam intern beragama ini, itu bisa diselesaikan secara dialektika atau secara dialog. Di situ sudah dibentuk, bahkan difasilitasi oleh pemerintah, diberi mereka itu anggaran. Itu tujuan mereka, termasuk mereka juga ikut mengawasi tempat-tempat ibadah. Mereka juga ikut menjaga itu agar jangan terjadi aliran-aliran sesat yang dianggap menghina atau menistakan suatu ajaran agama. Ya, ini sebagai sekilas dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami bahwa negara telah mengatur di dalam hukum pidana itu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh warga masyarakat sehingga jangan dilaksanakan. Jadi kepada adik-adik semua generasi milenial, kalian inilah sebagai penerus bangsa, kalian harus bisa menjaga dan merawat kebinekaan ini, tapi tidak juga kalian lupakan tetap menjaga kalau saran saya, kita moderasi beragama, tapi tetap akidah terjaga. Jangan sampai moderasi beragama, akidah kita ini bisa tidak terjaga. Jadi saran saya, kita tetap moderat dalam beragama, namun tetap menjunjung tinggi agar akidah kita tetap terjaga. Demikian pemaparan dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaid Al-Fauza Marpaung, SHMH, yang telah menyampaikan atau memaparkan penjelasan yang cukup baik kepada kami semua. Mudah-mudahan
materi tersebut bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengetahuan moderasi beragama. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta, dan sekali lagi saya ingatkan, setiap pemateri menyampaikan penjelasan sepanjang 10 menit ke depan. Diharapkan kepada peserta untuk stay tune mendengarkan penjelasan dari beliau. Terima kasih. Untuk Bapak Irfan Rinaldi SHMH, kami persilahkan dengan segala hormat untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wabillahi taufiq wal alhamdulillah wa aridu. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat semua ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Rektor 3 UIN Sumatera Utara, Abangda Dr. Haji Nisful Khairi MAG, yang saya hormati sahabat saya Bangda Zaid Al-Fauzi Martaung SH MH, dan yang saya banggakan adik-adikku semuanya yang hadir pada seminar hari ini dengan judul Generasi Milenial menjadi agen moderasi beragama. Baiklah, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Irfan Rinaldi. Saya lahir di Medan 17 November tahun 1974. Saya sekolah SD, SMP, dan SMA di Kota Medan, dan sarjana S1 saya dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, dan S2 di Fakultas Hukum di Universitas USU Sumatera Utara. Saya juga sama-sama seperti adik-adik juga generasi milenial, tapi generasi milenial yang senior sedikit dari kalian. Memang saya juga dulu berjuang seperti adik-adik juga, bergabung di HMI dan di Pemuda Muhammadiyah, dan juga dulu sama-sama abang-abang kalian juga bergabung di Aktivis 98 bersama, kalau kalian pernah mendengarnya itu, Bang Adian Napitupulu, Mas Hinton, Budiman Sujatmiko, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2002 saya ikut bergabung di salah satu partai politik, dan alhamdulillah 2004 saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan termuda sampai 2009, dan saat ini saya sebagai staf ahli di Lembaga Tinggi Negara. Baiklah, kita mulai dengan bahasan materi pada pagi hari ini mengenai generasi milenial menjadi agen moderasi beragama. Adik-adik, dalam hal ini, peran kalian dalam perkembangan global suatu masyarakat yang modern akan tercipta kehidupan yang harmonis dan damai serta rukun, karena di Indonesia ini banyak beragam dan berlatar belakang baik agama, sosial, budaya yang berbeda-beda. Tetapi kita sampai saat ini masih hidup rukun dan tidak terpecah-pecah seperti negara lainnya.
Modernisasi beragama itu merupakan suatu konsep dan sikap toleransi dan kerukunan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Istilah jelasnya yaitu modernisasi dalam beragama itu dapat dilihat dari 4 indikatornya. Pertama, sikap saling menghormati di antara sesama kita beragama. Maksudnya di sini yaitu komitmen adalah sikap dan perilaku kita untuk rasa memiliki ketertarikan perhatian kita serta mempunyai usaha untuk mewujudkan dan harapan serta cita-cita dengan sungguh-sungguh untuk bersama-sama membangun kemerdekaan di negara Republik Indonesia ini. Jadi dengan komitmen berbangsa kita yang kuat akan menjadi negara ini menjadi lebih bersatu, lebih kuat, dan pembangunan Indonesia itu akan lebih baik lagi ke depan. Kemudian kedua, sikap kita saling menghormati. Sikap kita saling menghormati di antara sesama kita dalam pemeluk agama kita yang bermacam-macam ini, agama kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi Bang pemateri kita tadi, Bang Al-Fauza ya, Bang Zaid. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita hindari tindak kekerasan, baik itu secara fisik maupun verbal, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang keempat, serta adanya saling menghargai di antara kita sesama umat beragama. Nah, semua apa yang disampaikan ini juga sangat berguna pada kehidupan bernegara kita dan bermasyarakat. Contoh paling sederhana saja, apabila adik-adik dalam memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Natal, kalian sedikit banyak tahu perspektif hukumnya, sehingga tahu dalil hukum dan tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan itu. Sekali lagi, peran serta generasi milenial ini peran membangun dalam suatu bermasyarakat itu memang sangat-sangat diperlukan sekali. Kemudian dalam hal konsep beragama, yang pertama kali kalian itu harus yakin bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk hidup itu beserta isinya seperti kita, manusia itu sendiri, hewan, dan tumbuhan, dan apa saja yang ada di bumi ini, kita harus mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita dari kecil dididik agar kuat oleh orang tua kita, dan bawalah pada jalannya. Balik lagi ya. Kemudian kita kemudian baru kita kembali lagi meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya generasi milenial, yang saya katakan itu generasi yang mempunyai istilahnya yang madani lah, yang religius, madani, dan punya integritas yang kuat dan taat serta yakin dalam kehidupan bermasyarakat ini. Nah, begitu maksud saya. Memang dalam kondisi negara kita yang sedikit agak memperhatikan ini, situasi yang tidak pasti saat ini, generasi milenial itu harus berhadapan langsung dengan ekspansi ideologi Islami yang datang menawarkan harapan dan mimpi tentang perubahan-perubahan itu. Jadi diri kalian itu harus kembali menekankan pentingnya semangat pada dasar-dasar fundamental Islam dan keteladanan generasi awal yang dulu.
Kaum generasi milenial itu sangat update saat ini dengan teknologi sehingga kalian memiliki jaringan yang sangat kuat dan luas atau global dengan berbagai ragam kultur, cara berpikir, dan bahkan beragam nilai-nilai dan wawasan keagamaan yang inklusif. Tapi pada saat yang sama harus memiliki akidah yang mantap dan kuat. Disinilah nilai-nilai modernisasi Islam itu perlu ditanamkan. Di samping itu, nilai-nilai modernisasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham-paham radikalisme di dunia maya tersebut. Modernisasi Islam adalah cara menjalankan ajaran Islam yang moderat, tidak ekstrim, cara beragama yang damai, toleransi, menghargai pendapat, baik perbedaan internal seperti mazhab fikih, teologi, penafsiran, dan lain-lain, atau maupun perbedaan eksternal itu sendiri, seperti penganut ajaran agama lainnya. Kemudian, modernisasi beragama itu selalu berada dalam tatanan sosiologi dan wilayah beragam, dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan berbagai kehidupan sosial dengan orang lain. Jadi pulang hari ini. Ada 6 prinsip modernisasi dalam beragama, yaitu humanisme, realistis, inklusif, adil, kerjasama, dan toleransi. Jadi prinsip modernisasi beragama itu harus selalu ditanamkan terhadap generasi milenial. Bagaimana caranya? Pertama, memanfaatkan media sosial dalam hal penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Kemudian yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, perlu adanya ruang dialog dengan generasi milenial, baik dalam ruang pendidikan formal, baik itu di dalam keluarga atau di tengah-tengah masyarakat. Seperti saat ini, kita membuat seminar, diskusi, sehingga generasi milenial ini harus lebih paham dan update tentang segala informasi mengenai kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari, tapi bukan mendoktrin istilahnya. Ingat itu semua adik-adik sekalian. Keempat, yaitu mengoptimalkan fungsi keluarga dalam sebagai pusat pembinaan karakter positif dari generasi milenial itu. Tadi sudah saya singgung ya di atas dalam materi saya sebelumnya. Kemudian generasi beragama itu dilihat dari sudut pandang media sosial ya. Saya contohkan dalam media sosial itu sendiri ada 3 generasi milenial dilihat dari segi media sosial dalam ruang lingkup digital yang akrab bagi kalian generasi milenial. Pertama itu generasi milenial yang sekuler. Maksudnya di sini mereka yang lahir di perkotaan, yang kecewa terhadap agama yang tidak menyentuh masalah-masalah kalian sebagai generasi milenial. Dan ibadah hanya ritual atau hanya sekedar penghormatan pada lingkungan itu saja. Nah, yang kedua, generasi milenial yang puritan. Maksudnya di sini sekelompok yang tidak punya basic agama atau terpengaruh oleh arus hijrah dari pedesaan ke perkotaan. Kemudian generasi milenial yang mandiri. Disinilah yang benar-benar kalian berada posisi pada generasi milenial yang mandiri ini, yang benar-benar harus lebih mempelajari agama dalam diri kalian. Seperti memahami dan menerapkan bacaan Al-Quran dan hadis, sehingga adik-adik lebih paham mengerti dalam konteks modernisasi beragama itu sendiri.
Selanjutnya, saya menyinggung sedikit tentang peran wanita dalam generasi milenial dan modernisasi beragama itu sendiri. Pada hakikatnya dari sudut pandang masyarakat, adik-adik yang wanita ini harus juga mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian atau perkembangan dari masyarakat itu. Banyak peran atau pendidikan wanita itu yang sama setara dengan kaum pria. Seperti banyak yang udah menjadi dokter, misalnya arsitek atau ilmuwan, saintis atau yang lain-lainnya. Tapi akibat stigma atau image wanita itu harus di rumah setelah mereka berumah tangga, itu yang membuat mereka tidak berkembang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dengan pengembangan diri kalian, dengan menjadi kalian itu punya integritas, punya ilmu, itu juga bisa sama-sama membangun, baik itu dalam masyarakat atau dalam keluarga sendiri. Jadi tidak ada istilah kalian itu merasa setelah saya pendidikan yang tinggi, yang segala macam, saya kembali lagi kalau berumah tangga. Males katanya si Apis. Itu harus dirubah. Image dan cara berpikir kalian itu yang wanita, generasi milenial ini yang ke depan itu harus tahu peran dan fungsi kita. Memang pendidikan formal itu memang sangat-sangat perlu dan penting. Minimal untuk memberikan atau mendidik anak-anak kita, anak-anak kalian sendiri dalam berumah tangga. Kemudian generasi milenial itu yang terakhir mau saya sampaikan, dalam data BPS tahun 2030 sampai 2040, Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 300 juta jiwa, 64% itu adalah generasi milenial. Yang kalian-kalian ini semua sebagai penerus dan cita-cita bangsa. Jadi bonus demografi ini cita-cita bangsa itu sendiri berada di pundak kalian. Jadi sekali lagi saya minta dan saya berharap kembangkan diri kalian sebagai generasi milenial agar pembangunan berkesinambungan yang kami ini yang telah menjalankan ini bisa berganti estafet sehingga keberadaan suatu negara itu dapat terus berjalan dan terus bisa kalian kalian dedikasikan ilmu semua yang kalian miliki untuk bangsa dan negara ini. Yang terakhir juga yang mau saya sampaikan, kembali lagi sebagai kalian generasi milenial ini, dengan judulnya tadi ini, saya rasa untuk menjadi generasi milenial, menjadi agen modernisasi beragama itu memang perlu mulai ditanamkan di tengah-tengah masyarakat dan kalian mulai lagi untuk kembali mengupdate ilmu lah. Dengan ke depan ini mudah-mudahan kalian bisa lebih maju lagi ke depan dan dapat berbuat untuk bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih. Ini yang dulu yang bisa saya sampaikan dalam paparan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati kalian semua. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan yang cukup memuaskan dari Bapak Irfan Rinaldi SHMH seputar moderasi beragama di era milenial. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, pemaparan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Haji Nispul Khairi MAG. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat mengenai beliau. Beliau sempat menjalankan S1, S2, dan S3 di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan juga beliau sempat menjalankan pendidikan non-formal di Research Doctoral Marmara of University Turki di tahun 2013. Beliau juga mantan dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Maaf saya ralat, mantan wakil dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Selanjutnya, beliau juga sempat menjadi dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU di tahun 2007 sampai sekarang. Beliau juga Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Sumut dari tahun 2004 sampai 2008. Beliau juga Kepala Bidang Pengumpulan Basnas Sumatera Utara di tahun 2001 sampai 2017. Dan juga menjadi tim seleksi Panwaslu Kabupaten Nias dan Tapsel di tahun 2010. Dan beliau juga sempat menjadi Kepala Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara di tahun 2011 sampai 2015. Dan yang terakhir, beliau juga menjadi dosen pasca sarjana S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nispul Khairi MAG untuk memaparkan penjelasan mengenai tema kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya hormati teman saya Pak Irfan Rinaldi SHMH. Selamat siang Pak Irfan. Kita sama-sama aktivis tahun 98 dan berjumpa kembali dalam kesempatan yang cukup menarik pada hari ini. Kemudian yang saya hormati adalah Pak Zaid Al-Fauza Marfaung SHMH, dosen pembimbing lapangan dari rumah nomor 181 UIN Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati adik-adik saya peserta KKN kelompok DR 181 UIN Sumatera Utara. Adik-adikku sekalian, topik yang kalian angkat ini sangat menarik, tren dan menjadi wacana yang harus kita bangun di negara ini. Hari ini moderasi beragama menjadi kebutuhan dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta berkeluarga, juga untuk diri sendiri. Moderasi beragama menjadi sebuah gerakan dalam menciptakan negara yang harmonis, dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, juga dalam menciptakan kampus yang harmonis, kampus merdeka, dan memerdekakan kampus. Kalau dalam kajian hukum Islam, tentunya ini menjadi kebutuhan doruri, kebutuhan primer. Indonesia merdeka dan dimerdekakan oleh segala tumpah darah para pejuang masa lalu, tentunya
semangatnya harus kita bangun. Dalam mengantarkan negara ini merdeka, tidak saja hanya melibatkan satu agama, tapi semua agama turut mengantarkan Indonesia merdeka. Karena itu, sikap yang harus kita bangun sebagai generasi milenial, bagaimana moderasi beragama ini bagian daripada pemikiran, sikap, ya sekaligus juga kita implementasikan dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Moderasi beragama itu diartikan cara pandang, tidak berlebih, tidak tidak radikal, tetapi bagaimana menempatkan sesuatu yang moderat. Kita tidak bermaksud memoderasikan agama, tapi yang kita giring itu adalah bagaimana cara pandang, cara berpikir kita, cara bersikap kita itu berpikir, bersikap dan secara moderat, terbangun keadilan, terbangun keseimbangan di dalam kehidupan ini. Inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 tersebut. Kita diinginkan menjadi umat yang wasatan, umat yang terbaik, cara berpikir yang terbaik, cara pandang yang terbaik, cara bertingkah laku yang terbaik. Ini adalah bagian daripada substansi ajaran moderasi beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama ini penting untuk dilakukan di negeri ini, terutama bagi generasi milenial. Anda ini bagian daripada generasi milenial, generasi milenial. Kalau saya generasi Y. Bagaimana titik tekan dalam membangun moderasi beragama pada tingkat masyarakat milenial? Pertama adalah cara pandang atau sikap dalam beragama. Jangan kita terlalu jumud, jangan kita terlalu mengkelaskan satu pemikiran bahwa agama kita lah sebenarnya lebih baik sebenarnya, walaupun ajaran agama mengatakan seperti itu. Tapi cara pandang kita bahwa kita bangun sikap-sikap yang dalam pandangan kita itu adalah tidak terlalu berlebih cara pandang kita. Yang kedua adalah terbangun keadilan dan keseimbangan. Sikap yang kita bangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah adil dan seimbang. Yang ketiga adalah taat pada konstitusi. Nah, ini cara pandang moderasi beragama. Segala dusturiah, segala aturan yang mengikat, segala undang-undang diatur oleh negara, kita pandang sebagai bentuk konstitusi negara yang mengatur masyarakat kita. Dan ini kita pandang secara positif. Ini substansi penting, titik tekan, bagaimana cara kita melakukan, melihat, memandang, dan meletakkan konsep moderasi beragama selaku masyarakat milenial. Oleh karena itu, indikator moderasi beragama itu akan terlihat kepada seorang masyarakat milenial. Pertama adalah komitmen kebangsaan yang kuat. Anda Masyawin Sumatera Utara hari ini lagi melaksanakan KKN dari rumah. Sebanyak 6.000-an orang yang tersebar di Sumatera Utara, di Aceh, di Pekanbaru, bahkan ada di Malaysia secara daring. Kita tanamkan, kita dorong, kita menjadi garda terdepan sebagai masyarakat milenial yang berkomitmen kuat untuk membangun kebangsaan yang kuat. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan negara kita. Jangan ditanya apa yang diberikan negara kepada Anda, tapi Anda harus punya pikiran, punya sikap apa yang Anda sumbangkan kepada negara. Ini adalah bagian daripada komitmen kebangsaan yang kuat. Di tengah COVID-19 ini, tidak menghilangkan substansi kita ber-KKN. KKN tetap dilakukan, tapi paradigmanya kita robah.
kita bangun dari rumah ke rumah secara daring. Apa yang Anda berikan, komitmen kebangsaan Anda kepada negara Anda. Ini salah satu daripada indikator Anda sebagai masyarakat milenial yang mengusung konsep moderasi beragama. Yang kedua adalah sikap toleransi beragama. Di tengah melaksanakan KKN ini harus diusung sebagai sikap bagian daripada moderasi beragama. Ada masyarakat non, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita bangun toleransi beragama. Ya paling tidak jargon-jargon yang kalian buat, sosialisasi yang kalian buat di tengah masyarakat, di tengah pandemi ini adalah sebuah kebutuhan ketika kita akan membangun semangat moderasi beragama, terutama datangnya dari masyarakat milenial. Yang ketiga adalah memiliki sikap menghindari kekerasan. Ini harus dibangun dalam sebuah masyarakat. Makanya topik salah satu substansi KKN DR dari rumah yang kita laksanakan tahun ini, 2 tahun sudah berjalan, tapi tahun ini kita tekankan kepada konsep moderasi beragama. Saya katakan tadi, ini menjadi kebutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ini menjadi instrumen sebuah pendekatan untuk menguatkan negara. Karena negara kita dibangun, ditopang oleh pluralis agama. Maka sikap membangun, menghindari kekerasan terhadap agama yang satu dengan agama yang harus kita hindari. Tadi saya dengar Pak Zaid Al-Fauza dan Bang Irfan Rinaldi juga sudah menguatkan itu. Paling tidak ini semangat yang harus kita bangun dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, menghargai tradisi dan budaya lokal. Anda ber-KKN, dikelompokkan berbasis daerah di mana Anda tinggal, Anda juga tentunya berhadapan dengan tradisi dan budaya lokal. Kita berikan penguatan itu. Dan kita ubah, apalagi kita marginalkan. Ini harus kita akomodir, kita perkuat dalam rangka membangun moderasi beragama di daerah masing-masing yang saat ini saudara-saudara, adik-adikku sekalian lagi berlangsung KKN. Ini saya pikir hal yang penting sekali saya sampaikan, bagaimana pentingnya kita melaksanakan ataupun mengusung moderasi beragama dalam ber-KKN ini, sekaligus juga bagaimana indikatornya keberhasilan moderasi beragama yang kita bangun. Masyarakat milenial menjadi garda terdepan. Mahasiswa UIN Sumatera Utara harus menjadi garda terdepan. Bahkan saya selalu katakan ketika Anda hari ini melaksanakan KKN, ya Anda bisa melakukan mapping, pemetaan, bagaimana sebenarnya sudah terbangun peta moderasi beragama di mana Anda melaksanakan KKN. Bukan kepada kelompok 181 saja, tetapi seluruh mahasiswa yang berKKN yang hampir mencapai 6.000 orang lebih ini, yang tersebar di daerah masing-masing, kita harus bisa memapping, melakukan pemetaan bagaimana sudah terbangunnya moderasi beragama di daerah masing-masing ketika anak-anakku, adik-adikku yang hari ini melaksanakan KKN. Jadi sebagai entry point saya katakan, kita bangun cara pandang yang inklusif, bukan eksklusif. Kebetulan saya tidak tahu apakah ada non di dalam DPL, di dalam kelompok 181 ini. Seandainya ada, ya kita harus mengedepankan cara pandang yang inklusif, bukan eksklusif. Ini satu cara, satu kekuatan meletakkan diri kita sebagai garda terdepan, membangun, menguatkan
dan mengusungkan moderasi beragama. Saya atas nama pimpinan UIN Sumatera Utara, ya terima kasih atas kehadiran Pak Bang Irfan Rinaldi SMH, staf ahli Komite 1 DPD RI. Dan yang kedua adalah Pak Zaid Al-Fauza Marfaung. Saya tidak ragukan pengalaman dan keilmuan mereka ini. Jadi ini yang saya inginkan dalam rangka menambah wawasan lebih luas lagi. Jangan hanya mengakomodir narasumber dari UIN Sumatera Utara saja, tapi kita harus mampu mengakomodir dari tokoh agamanya, tokoh pemudanya, tokoh politiknya yang berkompeten berbicara dalam konteks khususnya menjadi topik kita pada hari ini. Saya mengapresiasi kegiatan ini dan terus mendorong hal-hal yang perlu kita bicarakan dalam konteks moderasi beragama ataupun isu-isu yang terkait ketika Anda temukan di lapangan, ini harus kita komunikasikan, kita diskusikan. Jadi meskipun kita melakukan secara webinar, link Zoom, atau secara daring, tidaklah ini menjadi hambatan proses komunikasi itu terhenti. Tetapi banyak cara, banyak pendekatan yang harus kita lakukan, tidak menghilangkan substansi seperti ber-KKN pada hari ini. Ini keinginan kami selaku pimpinan UIN Sumatera Utara, sehingga kehadiran adik-adikku ketika melaksanakan KKN di lapangan masing-masing menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat lebih luas lagi. Saya pikir ini saja saya sampaikan. Mungkin saya akan nanti menarik diri, kebetulan ada kegiatan lain, saya mengikuti rapat, diskusinya dilanjutkan saja kepada Pak Zaid Al-Fauza ataupun Pak Irfan Rinaldi. Saya yakin kedua tokoh ini luar biasa, harus kita memberikan apresiasi tinggi-tingginya, harus kita memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kita kepada tokoh-tokoh yang kita undang dari luar. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Nisbul Khairi MAG selaku Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara yang telah menyampaikan atau memaparkan penjelasan mengenai tema kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya masuk kita ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaannya diharapkan untuk melayangkan pertanyaan di kolom chat. Setelah itu kami dari panitia KKN 181 akan memilih 1 atau sampai 3 orang penanya terbaik untuk menjelaskan apa yang ingin ditanyakan. Gimana? Halo, Bu Nurainun, moderator. Iya, ya. Itu pertanyaan sudah masuk itu di room chat Zoom. Silakan dicek nanti ya, Bu Ainun. Iya, terima kasih. Oke, langsung saja. Kami dari panitia KKN 181 memilih 3 penanya terbaik, yaitu pertama adalah Muhammad Balia, kedua Dila Safira, dan yang ketiga tadi ada peserta yang ingin melayangkan pertanyaannya melalui on cam. Sekali lagi kami beritahu bahwa pertanyaan memang dilayangkan melalui on cam. Kepada penanya pertama kami persilahkan untuk melayangkan pertanyaannya, yaitu Muhammad Balia.
Kepada rekan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Yang pertama untuk Pak Zaid ya. Kita kan sebagai generasi milenial gini kan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa atau generasi milenial atau generasi 4.0 bisa meningkatkan strategi untuk menumbuhkan jiwa moderasi beragama pada generasi milenial yang dimana yang kurang memahami tentang moderasi beragama itu tersebut. Nah, yang kedua untuk Pak Irfan, yang dimana pertanyaannya, bagaimana konsep moderasi beragama dalam hal pluralisme yang bisa diwujudkan di masyarakat. Yang ketiga, karena Pak Nispul sudah keluar, maka pertanyaan yang ketiga ini untuk Pak Zaid, yang dimana pertanyaannya, mengapa moderasi beragama sangat penting untuk diaplikasikan atau diimplementasikan dalam hal kehidupan beragama yang dimana di Indonesia yang mempunyai beberapa banyak agama di dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Balia yang telah memberikan pertanyaan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa meningkatkan strategi untuk menumbuhkan jiwa moderasi beragama pada generasi milenial yang kurang memahami tentang moderasi beragama. Sekali lagi saya ingatkan kepada Saudara Muhammad Balia, dikarenakan Bapak Zaid tidak hadir lagi di webinar kita kali ini, maka pertanyaan saudara akan dijawab oleh Bapak Irfan Rinaldi saja. Bagaimana dengan Bapak Rinaldi? Apakah ingin langsung dijawab atau bagaimana, Pak? Saya jawab ya. Oke. Terima kasih. Pada Bapak. Ya. Terima kasih Saudara Muhammad Ade ya, Muhammad Balia ya, yang memberi pertanyaan. Bagus sekali itu pertanyaannya. Saya sedikit memberi jawaban ini, bahwasannya memang kalian itu sebagai generasi milenial dimulai dari diri dulu, dari diri kalian sendiri dulu. Apa yang kalian terima, apa yang kalian dapatkan dulu pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA itu, semuanya itu kan berasal dari pendidikan formal di sekolah. Nah, kemudian dari pendidikan di dalam keluarga itu, dengan mendapat pendidikan dari keluarga, dari orang tua, sampai dengan pendidikan formal di tingkat SD, SMP, SMA itu semua itu diterapkan. Kalian kembangkan diri kalian sendiri. Dan jangan lupa bahwasannya dalam hal generasi milenial ini menjadi modernisasi beragama itu sendiri, kayak halo? Iya Pak, iya Pak. Nah, ya. Dalam perkembangan kondisi negara sekarang ini yang memang benar-benar kita sangat prihatin, maka dari itu kalian itu sebagai generasi milenial, sebagai penerus bangsa, kalian harus lebih mengupgrade diri, membuat diri kalian itu banyak belajar segala hal, supaya bukan hanya bersaing saja dengan kalian di tingkat pendidikan atau di lapangan kerja sekalipun di tengah masyarakat, tapi kalian juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita tidak kalah
segala hal, masalah pendidikan, masalah intelektual, intelijen kita, diri kalian sendiri sebagai generasi milenial. Dengan mengasah diri menjadi generasi milenial yang tahu dan mengerti dan update segala informasi itu, maka ke depan juga kalian juga bisa menjadi ujung tombak untuk pembangunan masyarakat Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Irfan Rinaldi SHMA yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Balia. Bagaimana dengan saudara Muhammad Balia? Apakah jawaban dari Bapak Irfan Rinaldi sudah menjawab dari pertanyaan yang telah saudara tanyakan? Sudah, terima kasih Pak Rinaldi. Oke, terima kasih kepada Muhammad Balia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan yang akan dilayangkan oleh Dila Safira. Di mana kepada saudara Dila Safira kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Safira Siregar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Irfan Rinaldi SHMA, yang mana tadi penjelasan oleh Bapak Irfan ada menyinggung mengenai moderasi beragama. Nah, menurut saya dalam moderasi beragama itu pasti sangat penting dalam mewujudkan sikap dan perilaku dari umat Islam dan lebih tepatnya pada generasi milenial sebagai warga negara yang terbesar di Indonesia. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan lebih lanjut kepada Bapak Irfan, bagaimana menurut pandangan Bapak bahwa kita sebagai umat Islam dan terfokus pada generasi milenial ini sebagai warga negara yang terbesar di Indonesia dapat mewujudkan sikap dan perilaku moderasi beragama dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang dilantunkan oleh Dila Safira adalah, bagaimana menurut pandangan Bapak bahwa kita sebagai umat Islam dan terfokus pada generasi milenial ini sebagai warga negara yang terbesar di Indonesia ini dapat mewujudkan sikap dan perilaku moderasi beragama dalam kehidupan keseharian kita? Kepada Bapak, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Dila Safira. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi, biar sekalian 3 ya pertanyaan ya, biar sekalian saya jawab, atau ada lagi yang mau ditanya? Iya, kepada saudara yang tadi. Ini pertanyaannya. Maaf sebelumnya, dikarenakan tadi ada kendala putus di tengah pembahasan. Tadi memberikan pertanyaan melalui on cam, tapi tidak sempat kami catat. Kepada saudara yang ingin memberikan pertanyaan tadi, diharapkan untuk mengajukan kembali pertanyaannya. Ada. Oh nih. Ayo nih. Satu lagi lah, biar sekalian saya jawab. Ayo nih. Oh, ini. Saya Pak Raffi Badriansyah, moderator, izin bertanya. Ya, kepada saudara Raffi Badriansyah Marpaung, kami persilakan untuk melantunkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya Pak, dari moderasi beragama yang saya lihat dari pengertiannya, bahwa kita moderasi dari UIN Sukami, penelitiannya moderasi beragama ini kita mencari tahu bagaimana pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam masyarakat. Maksudnya misalnya ada perwiritan gitu kan. Nah, itu bagaimana kita cara meluruskan pemahaman mereka tentang ajaran Islam
yang menurut kita itu menyimpang. Nah, itu bagaimana Pak cara kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi pemahaman-pemahaman yang menyimpang di suatu masyarakat? Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Raffi Badrian Syahmarpalu yang telah memberikan pertanyaan kepada Bapak Irfan Rinaldi SHMA. Dipersilakan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang bertanya. Terima kasih hadirin sekalian. Mengenai ajaran-ajaran yang kita anggap itu seperti menyalahi dari semua aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan tadi bahwasannya kalian generasi milenial ini yang lebih mengerti dan mandiri. Kalau saya istilahkan mandiri itu adalah maksudnya harus kembali mempelajari dan mengupgrade diri, bukan hanya mengetahui atau mengikuti pelajaran-pelajaran formal aja atau pelajaran umum, tapi lebih juga mempelajari atau memahami, menerapkan ajaran-ajaran atau bacaan dalam Al-Quran misalnya dan hadis. Nah, di sini adik-adik dalam hal mempelajari Al-Quran juga, di situ pasti kita akan banyak mengetahui dan ikut melihat apa yang hal-hal yang kalian anggap itu tidak baik dalam masyarakat. Seperti tadi, seperti ajaran-ajaran yang tidak sesuai contohnya kan, atau tadi saya sampaikan yang contoh kecil aja, seperti dalam mengucapkan tadi selamat Hari Raya Idul Fitri atau Natal, itu kan kalau kalian lebih tahu dalil atau hukumnya, kalian juga mengerti, oh ini sebenarnya apa arti kita mengucapkan, bagaimana cara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Natal sekalian dengan memberi ucapan selamat tadi kepada kaum yang Nasrani. Nah, jadi dengan kembali ke Al-Quran dan hadis juga, segala ilmu yang memfilter segala hal-hal Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Halo, dengar ya, Dede? Pak, dengar Pak. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Kalian sebagai generasi milenial ini udah selesai mengikuti tahap pendidikan S1 ini. Beda cara pandang kalian ini dengan orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan di sarjana pendidikan yang formal tadi gitu. Jadi cara berpikir orang yang tidak masuk pendidikan ke kampus perguruan tinggi itu tidak sama cara berpikir dengan kalian gitu. Jadi dengan berpikir kita ke depan, dengan mendapat ilmu, manfaat yang kita peroleh itu juga akan memberikan ruang, memberikan motivasi, memberikan cara pandang kalian untuk memperoleh hal-hal yang baik dalam masyarakat gitu. Jadi dengan kalian itu selesai pendidikan di perguruan tinggi, jangan berpuas diri. Kalian perlu lagi mengupgrade diri kalian itu supaya lebih baik lagi, lebih mengerti dan lebih paham. Karena ada hal-hal juga yang
kehidupan di masyarakat itu yang tidak didapatkan di dalam pendidikan formal, di pendidikan di perguruan tinggi itu sendiri gitu. Jadi dengan kalian bisa lebih mengerti dan paham ilmu yang kalian peroleh itu dengan berkecimpung langsung di dalam masyarakat itu, maka kalian akan menjadi generasi milenial yang tangguh, yang kuat, yang beragama, dan yang punya dedikasi tinggi. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan Rinaldi SHMH yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Gila Safira dan juga Raffi Badrian Samite. Selanjutnya bagaimana kepada saudara Gila Safira dan Raffi Badrian, apakah jawaban dari Bapak tadi telah menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan saudara sekalian? Baik, sudah Kak. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi telah menjawab pertanyaan dari saya. Saudara Raffi bagaimana? Apakah sudah merasa puas dari jawaban yang telah dilayangkan oleh Bapak Rinaldi? Sudah, moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Maka dengan adanya tadi pertanyaan yang telah dilayangkan, maka webinar online kita pada hari ini resmi ditutup. Untuk itu terima kasih sebelumnya kepada seluruh peserta webinar online yang telah berpartisipasi di webinar kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas dan dijelaskan, apa yang kita simak dari penjelasan para pemateri-pemateri yang luar biasa bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku moderator meminta maaf kepada seluruh peserta, baik juga kepada para pemateri apabila di tengah-tengah acara terlalu banyak kesalahan teknis atau kami selaku panitia yang mungkin ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf kepada seluruh peserta. Untuk itu, saya selaku moderator, saya kembalikan kepada host. Kepada host saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berakhirnya tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, maka berakhir sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya kita mau ngambil dokumentasi dulu. Untuk teman-teman sekalian boleh on kameranya, biar kita ambil dokumentasi. Ya, kepada teman-teman, agar on kameranya. Oke, slide satu lagi. Aku di slide mana Kak? Dua-dua. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Demikianlah acara yang kami adakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kesalahan datang dari kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaramu, Pi.